Baik Bu ya. Masya Allah. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada di sebuah kampung. Kalau bukan Pak Haji jangan pakai kopiah putih. Sehingga namanya kopiah putih itu namanya keduk haji. Ini gelar khusus kopiah putih namanya kopiah Pak Haji saja. Ya. Nah ini kan ya keanehan-keanehan yang kopiah kan bisa warna merah, putih, kuning, hijau. Balonku ada 5. Jadi sebetulnya hal-hal seperti itu adalah sebuah tradisi, tidak tahu mulai kapan muncul. Ada mungkin selama Pak Haji ini, dia kan merasa menikmati jadi Pak Haji. Lah kok banyak orang pakai kopiah putih, wah saingan haji saya banyak ini. Waduh, sebetulnya biasa kopiah putih. Putih, pakaian putih disenangi oleh Nabi. Kalau pakai songkok hitam, ya tidak apa-apa, masih menutup kepala, sebuah kemuliaan. Sebab Nabi lebih banyak menutup kepalanya. Orang menutup kepala pakai kopiah songkok hitam boleh. Merah boleh, kuning ya boleh. Putih ya sangat boleh. Kalau jadi nggak boleh kan aneh. Jadi nggak ada pembedaan itu. Jadi bukan berarti pakai hitam ini songkok nasional. Loh memang kebanyakan orang Indonesia pakai hitam, namanya judulnya songkok nasional. Tapi masalah kesunahannya menutup kepala dapat itu. Saya pengen songkok internasional warnanya apa? Jadi sama itu istilah saja songkok nasional. Anda pakai hitam pakai itu. Nah, kemudian kalau orang pakai putih, yang hitam saja jangan disalahkan, apalagi yang putih. Kok aneh sekali. Malah yang mencoba mendobelkan antara sunnah menutup kepala plus pakai yang putih kok malah disalahkan. Menutup kepala saja sudah dianjurkan dapat kesunahan tuh, yang hitam-hitam itu dapat kesunahan. Kemudian yang putih double sunnah, sudah hitam plus putih. Pakai hitam saja sudah sunnah. Jadi kemudian kok pakai imamah. Imamah dianjurkan untuk sholat khususnya. Dikembalikan pada tradisi juga. Kalau memang ada larangan-larangan, tentu maksudnya apa? Jangan sampai nipu. Orang goblok, bodoh, pakai imamah langsung kayak mufti fatwa. Dan begini kan begitu. Ya kan? Bisa jadi tertipu orang, dipikir ustadz ditanya. Bisa salah nanti. Baik. Itu sebetulnya masalah kebiasaan di kampung. Bisa jadi kalau ada ustadz beneran yang melarang, mungkin orang awam sangat polos. Kalau tiba-tiba Anda yang awam kok pakai imamah dikira ustadz, akhirnya Anda ditanya, orang pada datang ke Anda lalu tersesat. Bisa jadi maksudnya begitu, khusnudon saja kepada ustadz. Akan tapi kita kembali kepada dasarnya, boleh Anda pakai imamah, boleh pakai kopiah putih, boleh biarpun haji. Bahkan sambil niat, ya Allah, biarpun belum haji paling pakai kopiah haji. Insya Allah haji gitu aja. Ada gitu. Jadi kita pengen sederhana aja. Maksudnya apa? Jika Anda yang sudah haji, ngelihat orang pakai kopiah haji, ya husnudon, dia pengen jadi Pak Haji, semoga cepat naik haji. Ya, kalau pakai kopiah hitam, biarpun Pak Haji nggak usah dimarahi. Haji kok pakai kopiah hitam? Oh dia suka-suka masih kopiah. Sudahlah, jangan gampang kita ngomentari orang kok ribet banget hidupmu tuh, ya. Jadi jangan ya. Kalau pakai, adapun hal-hal yang ada hubungannya dengan yang dari Nabi, misalnya pakai penutup kepala. Penutup kepala itu bisa maknanya kopiah atau imamah. Kalau zaman Nabi imamah. Nabi menggunakan imamah yang artinya menutup kepala. Sehingga orang pakai kopiah ini bisa saja sudah punya pahala menutup kepala di dalam sholat. Disempurnakan imamah. Kalau imamah pasti pernah Nabi menggunakannya. Itu loh. Jadi penutup kepala ini, apakah kopiah ini mewakili imamah? Sebagian mengatakan sama-sama mendapatkan kesunahan menutup kepala. Sudah selesai. Enggak salah warnanya kayak apapun. Ini ada merah, hitam, hijau, ungu belum ada. Baik, kurang lebih seperti itu. Jadi dari pertanyaannya, jadi itu enggak apa-apa pakai apapun. Cuman yang kami merindu Anda yang bertanya bijak. Anda yang bertanya tadi bijak. Kalau ternyata ada ustadz melarang, ya sudah marhaba ustadz. Mungkin ada maksud yang baik yang Anda tidak paham. Gitu saja. Secara umum pada dasarnya boleh. Cuman mungkin ustadz itu melihat kenyataan di kampung itu harus dibedakan. Khawatir nanti campur aduk antara ustadz palsu sama ustadz beneran. Lalu ustadz itu melarang Anda. Kalau sudah sama ustadz, nggak usahlah banyak rewel juga. Mungkin maksudnya baik. Mungkin hanya di kampung itu saja. Keluar kampung Anda pakai imamah. Pakai kopiah. Nggak apa-apa.
Boleh. Itu saja, semoga Allah memberikan kepada kita hikmah, bijak. Bijak menyikapi dan bijak bersikap. Ya, itu saja, wallahu a'lam bishawab. Kalau Bapak tanya pendapat saya, tidak ada jawabannya. Sebab di sini tidak ada pendapat saya. Saya ngintip dari pendapatnya ulama. Ya, kalau ada orang bertanya pendapat saya, nggak dijawab. Cuman kalau apa kata ulama tentang waris itu bagaimana? Itu nanti dibahas dalam pembahasan antara hibah, wasiat, dan waris. Tinggal orang tua tadi menghendaki apa. Kalau orang tua membagi-bagikan di saat hidup, itu namanya hibah. Dan boleh hartanya banyak saya bagi-bagi, maksudnya biar kerenah, biar tertata lah sebelum saya mati. Anakku punya toko, punya kebun dan sebagainya. Boleh. Tapi dengan catatan bukan menghindar dari pembagian waris. Lalu mengatakan pembagian waris gak adil. Itu kurang ajar sama syariat. Tapi memang Anda ingin membagi, pengen segera melihat anaknya mandiri. Anda boleh bagi. Tapi syaratnya kalau hibah harus adil secara dohir pandangan manusia. Kalau Anda memberikan begini sama dengan ini kurang lebih dikit. Biarpun mungkin yang 1 hektar, yang sewanya 200 meter, itu bisa saja adil. Kenapa? 1 hektar senang berkebun, tapi adalah pertanian di kampung sana. Yang 200 meter di kota, dia suka dagang. Nilainya sama, bisa adil itu. Jadi, adil itu begitu. Adil itu ngerenahkan, tidak boleh kita miring. Wah, ini anak mama, anak paling tersayang. Enggak. Kalau memberikan hibah, adilnya secara dohir sama, rata. Kalau memberi harus sama. Adil di sini maknanya sama. Nggak boleh kita membeda-bedakan. Adapun dalam pembagian waris, maknanya adil adalah sesuai dengan petunjuk syariat. Jadi kalau meninggal belum dibagi, maka harus dengan waris. Sesuai dengan sebutkan linda karimitul hadul untaya. Ini jelas. Nah, sekarang itu kok pesan amanat. Ini amanat model apa dulu? Kalau sekedar amanat-amanat nanti kalau saya mati, pokoknya jangan dibanding 1 dibanding 2. Wah, ini nggak boleh itu. Mau larangannya kok serem banget. Larangannya melanggar. Kalau saya mati, nak, jangan 1 banding 2 loh ya. Loh, kok gitu? Kalau wasiat, kalau saya wasiat deh, pokoknya kalau mati jangan 1 banding 2. Wasiatnya tidak sesuai. Jadi wasiat yang harus dipenuhi yang tidak bertentangan dengan petunjuk syariat. Wasiat yang wajib dipenuhi adalah yang tidak melawan syariat. Ini. Kalau wasiat, kalau orang meninggal dunia warisan ya 1 banding 2 sudah jelas. Lah kok wasiatnya berbeda, nggak dipenuhi wasiatnya tersebut. Kalau bagi aja waktu hidup dengan keadilan. Waktu hidup dibagi, kalau hanya wasiat tetap jadi permasalahan nanti. Ribut, kan kamu sudah dapat duluan, dulu kenapa lagi ini? Wow, ribut. Maka kalau sudah wasiat itu adalah dilihat. Wasiat kan tidak semua wasiat dipenuhi. Kalau wasiat untuk meninggalkan syariat nggak boleh. Wasiat untuk menentang syariat tidak boleh. Wasiat untuk berbeda dengan syariat tidak boleh. Kalau hanya sekedar amanat pesan saja, nanti lihat sang anak, selagi pesannya belum pemberian adalah dikembalikan kepada cara pembagian waris yang benar. Oh, nanti tidak mau diwasiat, nanti kualat. Tidak ada kualat, karena apa? Abahnya lagi tidak mengerti, belum tahu hukumnya. Sederhananya begini deh, selagi melanggar atau bertentangan dengan syariat itu, sebenarnya sama dengan melanggar syariat yang lainnya. Contoh, nah, kalau abah meninggal nanti tolong, di lemari ada uang kurang lebih 50 juta. Tolong 25 juta, tolong itu sumbang anak-anak yang mabuk itu ya, dalam seminggu biar mabuk ramai dengan duit abah. Boleh enggak? Enggak dipenuhi, karena wasiatnya haram. Kurang lebih seperti itu. Membagi waris tidak sesuai dengan petunjuk, itu kan mengajak tidak baik, sama sebetulnya kasusnya. Tapi kalau wasiat begini, nah, kalau pembagian waris mau berdamai silahkan, nak. Berpikir berdamai, damainya aja suluh bagi rata. Tapi tidak diwajibkan pembagian sama pewaris oleh anak-anak karena pesan orang tua, bukan karena pesan. Hanya sukarela tetap. Sebab haknya sang anak laki-laki tetap 2 dibanding 1. 1 dibanding 4, 2. Dan adik perempuannya 1. Nggak bisa diganggu itu. Cuman kalau ternyata sang abang merelakan, iya dek, sudahlah bagi rata aja deh. Di samping itu abinya juga pesan begitu, biarpun bukan karena pesan abi ini, tapi saya rela.
Kalau pesannya nggak boleh dipatuhi dong, pesawatnya melanggar kok. Jadi saya rela. Berarti apa? Sang abang laki-laki telah mendermakan sebagian hartanya untuk adiknya. Dahsyat dia. Sehingga dibagi rata. Seperti itu namanya suluh. Wasulhu khair. Dan damai itu sebuah kebaikan. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.